adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagian tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Bunga nasional Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya nih adik-adik, bunga tulip itu dikenal sebagai bunga negara Belanda. Bunga mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Jadi bunga itu kalau di Indonesia juga ada sebutannya yaitu puspa. Bunga melati putih disebut dengan bunga puspa bangsa. Nah, ini yang berwarna putih ini adalah bunga melati putih atau disebut puspa bangsa. Lalu bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Ini adalah gambar bunga anggrek bulan yang disebut juga dengan puspa pesona. Bunga Rafflesia arnoldi yang bawah ini ya adik-adik ya, yang besar ini disebut dengan puspa langka. Jadi ada 3 bunga nasional khas Indonesia. Amati gambar-gambar bunga di depan tadi. Pilihlah salah satu bunga, lalu tuliskan ciri-ciri bunga tersebut. Penjelasan bisa meliputi bentuk, warna, dan ciri khas lain yang bisa menggambarkan bunga tersebut. Nah, adik-adik diminta untuk menuliskan ciri-ciri bunga tersebut dari bentuk, warna, dan ciri khas lainnya. Di sini Kak Citra akan membantu kalian. Contoh untuk bunga melati putih. Nah, kita akan cari tahu ciri-ciri bunga ini. Tumbuhan bunga melati merupakan salah satu tumbuhan berjenis dikotil, di mana ciri-ciri tumbuhan ini antara lain: 1. Akarnya berbentuk tunggang serta memiliki sedikit akar serabut. Batang bunga melati memiliki lapisan epidermis pada bagian luarnya serta berkambium. Yang ketiga atau yang C, memiliki daun yang berbentuk menyirip atau disebut pinnatus. Jadi daunnya menyirip adik-adik. Bagian bunga tumbuhan melati tersusun secara glomerulus atau tukal dan berjumlah 2, 4, dan 5. Warna bunganya putih. Bunganya sangat harum. Nah, di sini ciri-ciri dari tumbuhan bunga melati putih. Bunga ini sangat harum adik-adik. Sekarang bunga berikutnya yaitu bunga Rafflesia arnoldi. Nah, pada bagian dasar dari bunga Rafflesia arnoldi ini terdapat piringan yang memiliki duri. Bunga Rafflesia arnoldi ini mengeluarkan bau yang sangat busuk adik-adik. Jadi baunya tidak harum. Pada saat mekar, diameter dari bunga Rafflesia arnoldi bisa mencapai 1 meter. Wah, besar sekali adik-adik ya bunganya. Lalu ciri yang berikutnya, pada bagian dalam bunga Rafflesia arnoldi ini bisa dijumpai benang sari ataupun putik. Jadi ada alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada benang sari dan ada putik. Nah, ini adalah ciri-ciri bunga Rafflesia arnoldi.
Bunga yang berwarna-warni dapat menjadi ide dalam membuat karya. Masih ingatkah kamu dengan kerajinan mozaik yang kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya? Warnai gambar bunga di bawah ini menggunakan kertas warna yang dipotong-potong. Kertas potong dapat diperoleh dengan menyobek atau menggunting. Nah, adik-adik, kalian bisa menggambar bunga seperti ini, lalu kalian hias dengan cara memotong-motong kertas warna atau kertas lipat, lalu kalian tempel berdasarkan gambar bunga ini. Nah, itu sudah menjadi kerajinan mozaik. Bunga memiliki banyak manfaat untuk kegiatan manusia. Kebun dengan bunga yang berwarna-warni nampak lebih indah. Hiasan bunga yang disimpan di vas bunga menambah cantik ruangan. Bunga juga sering digunakan dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Misalnya nih, bunga melati digunakan untuk acara pernikahan. Ungkapan bela sungkawa pun terkadang menggunakan rangkaian bunga. Oleh karena banyak orang yang memerlukan bunga, maka ada pasar khusus yang menjual bunga. Para petani menjual bunga yang telah ditanam ke pasar tersebut. Nah, ini adalah contoh toko bunga yang menjual berbagai macam bunga, adik-adik. Coba adik-adik amati rumah kalian. Nah, apakah ada tanaman bunga di situ, adik-adik? Kalau ada tanaman bunga, rumah kita akan terlihat lebih cantik, adik-adik. Coba ya kalian tanam ya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk bawang itu kan adik-adik kalau pernah mengupas bawang itu dalamnya berlapis-lapis, maka bawang ini berkembang biaknya dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Ada bengkoang, wortel ya, lobak, singkong itu berkembang biaknya dengan umbi akar. Apa persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang? Persamaannya sama-sama tempat menyimpan cadangan makanan, adik-adik. Jadi itu nanti yang akan bisa dikonsumsi oleh manusia. Itu tempat cadangan makanannya itu. Nah, perbedaannya umbi akar itu menyimpan cadangan makanannya itu di akar. Sedangkan umbi batang menyimpan cadangan makanannya di batang. Dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji. Misalnya umbi lapis bawang merah. Ada juga persamaan dan perbedaannya seperti ini. Kak Citra buat dalam bentuk tabel. Persamaannya terdapat di dalam tanah. Ya. Lalu persamaan yang kedua, tempat menyimpan cadangan makanannya sama. Nah, yang ketiga dapat digunakan sebagai alat perkembang biakan. Untuk perbedaannya, umbi batang itu terbentuk dari batang yang mengembang. Kalau umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang bersusun bertumpuk-tumpuk ya, yang tersusun bertumpuk-tumpuk. Lalu umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Perbedaannya lagi untuk umbi akar
tumbuh tunas pada bagian umbi akar. Untuk umbi lapis tumbuh tunas pada bagian pangkal daun. Lalu perbedaannya, biasanya untuk umbi batang ini memiliki akar tunggang ya. Lalu untuk umbi akar itu memiliki akar serabut, dan untuk umbi lapis juga memiliki akar serabut. Nah, itu persamaan dan perbedaannya. Ini adalah contoh perkembangbiakan tumbuhan bawang merah. Nah, adik-adik, bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dan dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun proses ini memakan waktu yang lama, sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara kawin, bawang juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah cara yang paling cepat yang digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup sederhana. Jadi kita tinggal menanam aja bawangnya adik-adik. Nah, nanti bawangnya sendiri akan bertumbuh seperti ini alurnya. Menanam umbi batang atau singkong tergolong yang paling mudah adik-adik. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Tunggu beberapa hari, maka kalian dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Ini adalah cara menanam singkong. Jadi batangnya saja tinggal kita tanam, nanti akan tumbuh adik-adik. Jadi tidak perlu kita menanam bijinya ya, karena singkong sendiri bukan tanaman yang berbiji, cukup batangnya saja.